Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih bersama Kak Irfan di channel YouTube Review Sekolah. Nah, Kak Irfan sekarang berada di Sekolah Alam Insan Cemerlang yang berada di Jalan Ceri, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Nah, kenapa Sekolah Alam? Kalian lihat ada kolam-kolam dan di sini ada aktivitas anak sedang menguras dan mengambil ikan. Sekarang Kak Irfan udah gak sabar ketemu sama langsung pembinanya, Pak Wawan. Oke, kita langsung ketemu yuk sama Pak Wawan, pembina Yayasan Sekolah Alam Insan Cemerlang. Ayo. 1 hour later. Nah, Kak Irfan sekarang udah ada di Sekolah Alam Insan Cemerlang. Dan Kak Irfan sekarang udah bersama Pak Wawan Setiawan ya Pak? Pak Wawan Setiawan selaku pembina Yayasan Insan Cemerlang, atau yang disingkat SAIC ya Pak? Iya. Oke. Pak Wawan apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Sehat? Sehat selalu. Kita buka ya Pak? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Irfan pengen tanya, sekolah ini didirikan sejak kapan sih Pak? Iya, sekolah ini pertama kali berdiri tanggal 1 Mei 1 Mei 2009. 2009 1 Mei ya? Iya, tetapi secara operasional baru 16 Juli 2010. 16 Juli 2010. Berarti pada saat didirikan lokasinya sudah berada di daerah Katapang Ciri ini Pak? Dulu di sini masih berupa sawah. Oh, masih berupa sawah ya? Iya, makanya pada saat operasional sambil menyiapkan tempat di sini kita sewa dulu. Oh, sewa dulu ya. Iya, saat itu ada rumah makan yang tidak lanjut. Di sini tuh ya? Iya, karena ini kan sekolah alam, lihat ada rumah makan yang khas, khas Sundanis ya, gitu ya. benar. Ya akhirnya kita sewa aja di situ. Jadi cocok lah gitu ya. Cocok ya dijadikan sekolah alam ya. Iya. Luar biasa. Nah, kenapa sih dinamakan sekolah alam sekolah alam Insan Cemerlang? Insan Cemerlang ini ada filosofi khusus nggak sih Pak? Iya. Kata Insan Cemerlang ini memang memiliki filosofis yang sangat mendalam ya. Okay. Dari kata insan itu kan artinya manusia. Cemerlang itu kan yang terlihat cahayanya. Cahayanya ya, terlihat camarannya yang dilihat oleh orang lain. Iya. Kenapa ya manusia ini bersinar? Iya, benar. Yang bisa menerangi ya, baik dirinya ataupun lingkungannya. Nah, kemudian apa ini yang menjadikan insan ini bisa menerangi lingkungannya? Nah, kemudian kita sesuai dengan visi, misi dan moto sekolah ya, yaitu bersahabat dengan Al-Qur'an dan alam. Oke. Inilah yang akan menerangi lingkungan masyarakat gitu ya. Insan Cemerlang itu dengan apa? Dengan program dan kegiatannya. Ya, yaitu program-program yang bersahabat dengan Al-Qur'annya itu terkait dengan program-program keagamaan. Ya, seperti tahfidnya, tahsinnya, kemudian adab-adab keislamannya dan karakter-karakter keislamannya. Ya, dari hasil proses pembelajaran itu diharapkan anak-anak ini akan jadi generasi penerus dai. Iya, benar. Ya, tuh. Nah, seorang dai otomatis kan dia akan banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan dakwahnya. Kemudian yang kedua, bersahabat dengan alam. Alam ini kan sebetulnya ayat-ayat Allah juga. Ya. Ada ayat kauliyahnya dan ayat kauniyahnya. Jadi alam ini harus dimuliakan. Harus dilestarikan ya, harus dilestarikan. Makanya sejak dini anak-anak itu sudah didekatkan dengan alam. Salah satunya itu. Kemudian kami juga punya program keterampilan khusus ya anak-anak itu dengan ketahanan pangan. Makanya kalau lihat banyak tanamannya. Karena mereka itu selalu setiap peringatan hari-hari lingkungan itu di sini itu gebiar sekali. Dan puncaknya itu di penanaman pohon sedunia. Ada. Setiap April pekan keempat. Dan ada lagi nggak sih Pak program-program dari sekolah ini selain itu? Iya, banyak sekali program-programnya. Di sini itu dalam satu model pembelajaran mungkin ya. Pada umumnya sekolah itu sifatnya ceramah ya. Iya, benar-benar. Gitu ya. Kalau di sini itu
lebih kepada model gaya belajar anak. Oh, oke. Gitu ya. Jadi anak-anak itu dalam pendalaman materinya itu akan dilihat bagaimana anak-anak itu punya gaya belajarnya seperti apa. Jadi tidak ada paksaan bagi mereka ya. Makanya sebelumnya pas masuk itu harus dilihat dulu gaya belajarnya. Iya, benar. Ya. Mana yang pendiam, penurut gitu ya. Ada anak yang aktif sekali, ada anak yang tidak aktif tapi ngomongnya gitu ya. Banyak dan lain-lain. Nah, itu makanya kami dalam pembelajarannya itu ada 2 termin. Termin pertama biasanya kita briefing. Ini materi sekarang. Iya, briefingnya misalnya tentang spesies kolam misalnya ya. Nah, guru-guru membuat materinya, ini materi yang akan kita bahas. Nanti untuk memperdalamnya ada anak yang lebih suka literasi. Makanya nanti diarahkan ke pustakawan, nanti cari tentang kolam ya, dan itu isinya apa. Kemudian bagi anak yang aktif, dia senangnya menyentuh langsung. Jadi ke kolam, praktek langsung ya. Kolam bahkan anak-anak itu terjun biasanya, ambil ikannya, bahkan minta ke dapur sih. Digoreng. Ada yang digoreng, ada yang dibakar biasanya. Dibakar gitu ya. Makanya di sini ada kolam juga ya Pak tadi. Betul. Bagi anak yang bicaranya aktif, biasanya dia nyari narasumber. Misalnya ada guru sains, misalnya atau ke ini yang tukang kolamnya, ya, ada stafnya, ngobrol-ngobrol. Wawancara langsung. Nah, nanti setelah selesai ngumpul lagi nanti gurunya akan mempresentasikan. Coba tentang kolam itu bagaimana. Nanti secara literasi ini ada literasinya. Kemudian ada yang langsung terjun di kolamnya, dia juga akan mempresentasikan dari hasil wawancaranya. Itu semua ilmu. Ya, itu semua ilmu. Tidak semua anak yang tekun gitu ya, nulis gitu. Nah, dari hal itu saja kalau dituliskan itu akan berjilid-jilid. Iya, pasti. Dan mereka itu happy. Iya, makanya di sini itu dari awal sekolah yang menyenangkan. Iya, karena punya peran masing-masing ya Pak. Betul. Jadi tidak ada yang bodoh di sini. Semua itu punya potensinya. Masing-masing. Dan potensi ini kita apresiasi oleh sekolah dengan gaya belajarnya. Nah, dari tadi Kak Irfan pas masuk ada berapa piala nih Pak? Luar biasa. Ada lemarinya gede banget. Apa sih Pak prestasi-prestasi yang sudah diraih dari sekolah SAIC ini? Iya, sebetulnya kami ini lebih fokus kepada pendidikan karakter di sini itu ya. Makanya kan kami kan ingin menjadi calon dai lah ya. Jadi lebih kepada karakternya. Makanya di sini itu setiap pekan sekali itu kita ada pembinaan karakter. Setiap pekan sekali. Iya, pekan pertama misalnya ya, pekan pertama tentang kemandirian anak. Nanti ada instrumennya, orang tua yang memberikan informasi dari kemandirian di rumahnya. Kemudian ada lagi temanya tentang bersedekah. Iya. Nanti orang tuanya juga akan membuat laporannya. Kemudian ada tentang membantu orang tua. Jadi selalu terdokumentasi. Kemudian ibadahnya. Nah, itu yang kami bumikan dari moto sekolah kami, bersahabat dengan Al-Quran dan alam, dan melibatkan orang tua. Sebetulnya itu ya. Tapi dalam prosesnya biasanya kan pemerintah juga ada kegiatan lomba dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya secara khusus kami tidak seperti itu ya. Tidak mengitu. Tapi hasilnya alhamdulillah. Hasilnya ada. Semua jenjang pernah kita dapatkan trofinya, dari jenjang kecamatan, kabupaten sampai nasional ada. Sampai nasional pun ada ya. Luar biasa ya. Sertifikat juga. Ya. Ya, yang paling membanggakan bagi kami ya sesuai dengan sekolahnya. Sekolah yang kampus yang religius dan peduli terhadap lingkungan, ketika mendapatkan apresiasi lomba trofi-trofi keagamaan, itu yang membanggakan kami. Seperti anak-anak ini pernah
anak yang tadi ya punya keterampilan berbicaranya bagus, dia pas Pildacil itu juara. Ya? Nah itu kan itu membanggakan kami ya. Yang tahfiznya juga begitu ya. Oke. Dan untuk lingkungannya kami berhasil sanitasi award kabupaten kita dapat gitu ya. Kemudian Adiwiyata sekolah lingkungan sampai provinsi dan sekarang mau tingkat nasional. Wah, lagi di ini kan ke tingkat nasional ya. Iya. Luar biasa ya, sampai dari bertahap ya Pak. Bertahap ya. Benar-benar. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih biaya masuk sekolah ini Pak? Iya. Biaya pendaftarannya nih. Sebelum pandemi dan pandemi beda. Sebelum dan setelah pandemi. Iya. Sebelum pandemi itu masuk 9 jutaan. 9 juta ya. Kalau sekarang kurang dari itu gitu ya. Jadi untuk sekarang kurang dari 9 juta ya, 8 jutaan mungkin. Kemudian SPP juga kalau sebelum pandemi 500 ya. per bulan. Itu fasilitasnya snack setiap istirahat. Oh, ada snack ya. Karena di sini nggak ada kantin. Oh, pantas nggak di luar nggak ada tukang. Ada tempat jajan ini. Ya. Karena harapan kami gitu ya. Anak-anak itu betul-betul mendapatkan asupan gizi yang bagus. Makanya nanti sekolah lah ada tim atau dapur sendiri. Dapur sendiri ya. Sendiri ya. Jadi makan snack disediakan dari sekolah. Iya, selain itu kami juga ingin menghadirkan menu-menu tradisional. Oh iya benar. Yang mungkin kalau di jajanan itu belum tentu ada ya. Jadi kami menghadirkan itu. Lucu juga ya. Lebih sehat gitu ya. Ada menu tradisional. Contohnya apa sih Pak? Salah satu contoh menu tradisional? Bandrek, bajigur. Bandrek, bajigur itu termasuk, makanya di sini agak dingin ya. Iya. Dan pernah lucu itu. Suuk ya, kacang. Iya, kacang suuk. Kemudian bajigur. Nah, anak-anak itu menyangka itu seperti apa? Yang coklat itu dengan susu. Kokokon, apa ya? Dibanjur. Padahal kan itu masih ada, iya. Jadi rasanya aneh, Pak. Aneh gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang pas pandemi sekitar 300-an lah. 300-an. Oke. Nah, tadi kita udah bahas prestasi, terus ada keunggulan, biaya pendaftaran, terus fasilitasnya. Di sini apa aja sih Pak? Dari segala kelas, terus apa-apa lagi kira-kira Pak? Iya, selain tadi ya ada fasilitas makan ya. Karena ini sampai sore ya. Sore itu, yang lainnya ekskulnya. Ekskulnya ada juga ekskulnya. Iya. Ekskul apa aja sih Pak? Banyak sekali di sini ya. Ada bela dirinya ada, bela diri itu ada, karatenya ada, silatnya ada. Silatnya ada juga. Kemudian renang, futsal ya. Futsal, kemudian ada juga seninya ada. Seninya ada juga ya. Seni ada, kemudian memanah. Oh, memanah sesuai ini ya. Memanah, berkuda. Kuda benar-benar. Pramuka. Yang wajibnya yang pramuka. Pramuka ya. Oh, gitu. Siap. Kak Iva penasaran nih Pak, pengen review ruangan kelasnya, halamannya, dan ketemu sama beberapa anak juga Pak, karena kan di sini udah mulai PTM terbatas ya Pak ya. Kita boleh review ya Pak? Boleh, silakan. Yuk, kita sekarang review ruangan kelas dari SAIC, Sekolah Alam Insan Cemerlang. Dan ruangan kelas terbukanya ya Pak. Siap. Ayo. Sekarang ada di lapangan terbuka. Biasanya anak-anak pasti bermain futsal. Betul. Apalagi Pak? Ya, sebetulnya ini sebagai tempat utama kegiatan anak-anak. Oke. Ya, kalau yang kondisi normal sebelum masuk ke kelas itu 1 jam anak-anak kumpul di sini semua. Karena di sini sekolah karakter, jadi pembentukan karakter itu justru di 1 jam sebelum masuk
1 jam sebelum. Iya. Di sini itu setiap hari, Pak? Setiap hari. Oh, setiap hari ya. Ada tema-temanya. Oh, ada tema-temanya. Ya, kalau Senin jelas upacara ya. Iya, benar-benar. Nah, hari Selasa misalnya ada program Salca namanya. Salca. Selasa membaca. Oh, Selasa membaca. Jadi, selama 15 menit anak-anak di sini Semua kelas ya, Pak? baca, kemudian review Oh, buku. Itu semua kelas ngikut di sini semua? Semua ya? dari kelas 1 sampai kelas 6 di Oh, sini. biasa, oke. Kemudian berikutnya sholat duha. Oh, sholat duha, oke. Iya, murajaah, kita Oh, tahajud biasa. ya. Kemudian berikutnya Hari Kamisnya? untuk ini apa? Sampah. Oh, Jadi di sini ya. Sampah ya, bersih Sampah di sini apa disimulasikan. Oh. Kalau plastik bagaimana dimasukkannya kemana. Kemudian ada yang berbahaya seperti paku dan lain-lain di mana gitu ya. Kemudian yang organik seperti ya. apa ya? Kemudian nanti pengelolaannya bagaimana. Luar Dengan biasa, programnya sampahku tanggung jawabku. Oh, sampahku tanggung jawabku ya. Iya. Dilakukan setiap harinya Iya, ya. betul. Nah, khusus hari Jumat itu ada program serbu. Apa tuh, Pak, Sedekah, program serbu serbu? Jumat. Oh. Sedekah 1000. Wah, luar biasa ya. Sedekah 1000 pun ditanamkan dari sejak kecil Ya, ya. sedekah 1000. Nah, nanti dari situ yang dari serbu itu nanti kita jelaskan ini uangnya kemana. Makanya di sini ada divisi khusus di sini namanya Diswah, Divisi Sosial Ukhuwah. Divisi Sosial Ukhuwah. Ya, anak-anak itu kami berikan kenceleng, ya dari kenceleng. Nanti mereka dari uang jajannya itu selalu disisihkan. Oh, biasa. Hari Jumat juga di sini biasanya ada market day. Oh, Jumat ada market day. Oh, Dan market day-nya itu dari usaha anak-anak. menghadirkan kembali makanan-makanan tradisional dan non sampah. Oke, yang dikelola sama anak-anak sendiri. Anak-anak sendiri. Yang belanjanya anak-anak lagi ya. Luar biasa, berarti roda perekonomiannya di sini jalan juga ya. Benar-benar. Kalau hari Sabtu berarti ada kegiatan nggak sih? Hari Sabtu itu libur. Libur berarti hanya kegiatan dari Senin Ya sampai paling kelas Jumat 6 ya? saja. Oh, kelas 6 aja ada Kelas hari 6 Sabtu. itu untuk persiapan ujian. Ujian. Oh. Jadi 1 tahun sebelumnya udah kita Tahun siap. sebelumnya. Terus berarti manfaat banget lapangan nggak hanya bermain bola, voli yang lain, tapi ada juga setiap harinya, hari pagi-pagi ya Pak, Iya. sebelum beraktivitas ke kelas, ada juga dari 5 kegiatan Pendidikan itu. Ya? karakter. Luar biasa. Oke deh. Nah, Kak Irfan sekarang udah bersama salah satu orang tua yang menyekolahkan anaknya di SD SIC ya Bu ya. Oke, dengan Ibu siapa Bu? Bu Resya, Ibu Resya, anaknya kelas berapa? kelas 6. Kelas 6 ya. Bu, Kak Irfan pengen tanya nih, kesan-kesannya deh. Kesan-kesannya. Kesan-kesannya. Ya mungkin kalau di sini kan beda dari sekolah yang lain ya. Jadi anak-anak itu bisa lebih kreatif gitu, bisa lebih mengembangkan bakatnya. Kalau ekstrakurikulernya juga kan lengkap di sini ya. Oke. Berarti anak Ibu sekolah di sini dari kelas 1 ya sampai kelas 6 ya. Oke. Tahu informasi SIC dari mana sih Bu? Dari sekolah waktu di TK. Oh, dari TK. Oke. Nah, Kak Ivan sekarang udah bersama di Allegra ya. Di Allegra kelas berapa sih? Kelas 3B. Kelas 3B ya. Nah, kenapa pengen sekolah di sekolah alam? Sekolah karena biasanya seru, Seru ya? mengenal alam, belajar tentang Al-Quran juga. Belajar Al-Quran juga. Oke. Nah, yang paling disukai pembelajarannya apa sih? Biasanya PAI, oke. tematik, Matematik, SBDP, sama matematika. matematika. Luar biasa. Nah, Pak Wawan, kita Iya, ada iya. di lab komputer ya Pak ya? Iya. Oke, lab komputer ini berarti dari mulai kelas berapa sih Pak? Anak-anak sudah mengenal komputer? Sejak kelas 1 sebetulnya sudah. Sejak kelas 1 udah ya? Berarti ada pembelajaran komputer sesuai dari kelas 1 jenjangnya. ya? Ya. Oke. Durasi pembelajaran biasanya? 1 jam itu 40 menit lah. 1 jam 40 menit. Oke. Berarti pengenalan dan dasar-dasar komputer diterapkan di sini ya Pak ya? Oke, luar biasa. Makasih banyak ya Pak Wawan, udah kasih waktu Kak Irfan untuk review sekolah SD Alam Sekolah Alam Insan Cemerlang ya, yang luar biasa Pak, banyak fasilitas yang bisa menginspirasi beberapa guru-guru atau orang tua yang untuk menyekolahkan anaknya di sini. Dan jangan lupa ya untuk subscribe channel review sekolah yang akan membahas sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Kak Irfan pamit, Kak Irfan bakal review-review lagi sekolah yang ada di Jawa Barat dan di Kota Bandung sendiri. Terima kasih Pak Wawan, Ya, sama-sama. waktunya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel review sekolah. Dadah.